ini karena terkait 9 naga, 9 naga, 9 cacing. Nah, sorry. Ini udah kita serahkan ini. Ini udah. Kita kembali lagi di Nanda dan Yeni Speak Up. Di sini hadir kembali Mbak Yeni, narasumber kita, untuk menjawab dari beberapa netizen yang bertanya tentang masalah tanah. Jadi Mas Budi, ada Mas Budi lagi masuk kembali di seri kedua kita. Sesuai janji kita kemarin, Mas. Kita mau membuka tabir. Silakan dibuka tabirnya. Mau speak up kayak gitu kan. Gimana? Ini Mas, mau tanya ini Mas. Kan waktu podcast kemarin kan kita kan udah janji sama teman-teman pemirsa gitu kan, bicara blak-blakan mengenai soal mafia gitu kan, mafia pertanahan. Nah, pertanyaan konkretnya begini Mas, kalau dari saya sih, kenapa sih konflik pertanahan di Indonesia itu sulit sekali diselesaikan? Bahkan bukannya dari zaman SBY itu sudah ada ya pemberantasan mafia hukum dan mafia tanah, kayak gitu, kenapa sih sampai sekarang tidak bisa terselesaikan dengan baik gitu loh Mas? Oke, terima kasih Mbak Yeni. Ini pertanyaan bagus sekali Mas Nanda. Memang betul, mafia tanah itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini sangat intens, sangat konsen terhadap mafia tanah. Boleh dikatakan presiden satu-satunya yang paling konsen terhadap tanah adalah beliau. Bahkan beliau sudah mengeluarkan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Memang dia mau bagi. Nah, tapi masalah konflik pertanahan tidak berhenti. Kenapa? Karena konflik pertanahan itu terstruktur, sistematis dan masif di seluruh Indonesia. Itu sebabnya banyak sudah dilakukan upaya pemerintah melakukan pemberantasan mafia tanah. Bahkan Pak Jokowi dalam rapat terbatas tuh, rapat di kementerian, di presiden, tapi gak selesai. Bahkan terakhir 2019 itu beliau mengeluarkan sebuah statement, berantas mafia tanah berserta backingnya. Nah, backingnya gimana nih backingnya? Nah, Mas tahu nggak? Itu muncul backing sudah. Tahu nggak kan? Nggak, presiden sampai ngomong sampai backingnya pun mau diberantas gitu kan. Berarti kan presiden tahu dong, dia dapat informasi. Barangkali Mas Budi juga dapat info apa yang terkait dengan backing tanah ini, mafia tanah ini. Betul sekali. Mungkin Pak Jokowi ini sangat kesel ya. Para pembantunya sampai detik ini tidak bisa menangkap backingnya, sehingga mungkin Pak Hadi digantikan berharap backingnya itu ditangkap, gitu ya. Nah, karena backing ini memang sudah bangun jaringan. Itu dari dulu ya, dari dulu udah dibangun, termasuk dari dulu nih dari kapan? Dari zaman Pak Harto. Iya, zaman Pak Harto. Nah, dia sudah ada. Nah, sekarang makin kuat. Saya ulangin. Sekarang makin kuat. Dan mereka smart. Ini orang ini smart. Dan jaringannya dibangun dari dulu ya, dari dulu. Nah, tapi pola kerjanya itu juga sudah bisa di apa ya istilahnya, bisa dilihat gitu loh, atau bisa pola kerja dari apa mafia ini loh Mas, backingan itu loh, kan dari sejak dulu sampai sekarang gitu kan, itu kan tersistem, terstruktur, sehingga pola kerjanya itu kan bisa terlihat gitu loh di kita gitu. Seperti apa menurut Mas? Budi? Iya, betul sekali. Memang kalau kita ini seperti begini Mbak Yeni, seperti kentut. Pun kentut bau kan, kita tahu siapa yang kentut, tapi nggak bisa kita nuduh. Seperti itu. Tapi kita tahu siapa yang kentut terus, yang bikin rusak negara ini kita tahu. Nah, tapi sekarang kentutnya bau telur, jadi beda kan sama yang bau kami ya. Tapi sekarang bisa kita lihat by data, mana perolehannya, mana kita buka datanya, terus mana dokumennya. Kan ini negara itu punya aturan semua kan, punya sistem.
Sehingga sebenarnya Pak Jokowi itu berharap ini bisa dilaksanakan dengan data-data yang ada, terutama yang dari korbannya begitu. Itu sebenarnya kita udah tahu, cuman kalau mereka ini kalau udah tahu kasih tahu dong. Oke. Tadi ditanyakan siapa backingnya Pak Jokowi mau berantas, backingnya ini siapa gitu. Barangkali bisa memberikan ciri-ciri gitu kan. Orangnya hitam apa orangnya putih gitu kan. Backingnya ini adalah sosok yang kalau disebut namanya satu, orang udah tahu ini mafia kelas kakap. Oh gitu. Iya, asal disebut namanya. Pemainnya cuma satu atau banyak? Induknya satu. Oh, induknya satu. Yang lain itu mengikut pada yang satu ini gitu. Oh begitu. Apa nggak berkelompok? Kelompok mafia ini gitu kan kayak di film-film. Gitu. Ya betul. Tapi yang paling sadis yang ada dua, paling tiga aja yang paling sadis. Maksudnya gimana sadis? Sadis maksudnya gimana? Jadi gini, dia tidak segan-segan dengan data yang diambil yang maladministrasi tadi. Maladministrasi? Iya, maladministrasi. Memang betul sertifikat dikeluarkan BPN, tapi asal usulnya bukan dari BPN. Oh begitu. Artinya BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang hak alasnya itu tidak sinkron gitu. Iya, tidak. Bisa juga terjadi misalnya satu kelurahan dengan kelurahan yang lain berbeda misalnya. Ini. Ya kan? Ini menarik ini untuk diceritakan ini. Oke, jadi begini. Gimana ini pola? Ini kan bicara soal pola ya. Pola kerja mereka. Pola perampasan tanah itu sangat sederhana, Mas. Jadi BPN mengeluarkan sertifikat, dokumennya dari tempat lain didalilkan di tempat korbannya, dokumennya. Tapi sertifikat ini diletakkan di sini, tapi dokumen pendukungnya dari tempat lain. Konkretnya misalnya di contohnya begini. Kecamatan ini sertifikatnya. Gitu. Asal usul sertifikat ini pasti ada dokumen petunjuk. Ada girik. Ada girik. Ini umumnya girik AJB itu di tempat lain. Oh, dia dikeluarkan dari tempat lain. Diambil, bikin sertifikat, ditempatkan di tempat korbannya. Oh, kemudian di atas nanakan di padahal lokasi tanahnya bukan di situ. Nah, itu ada bukti-bukti. Ada. Kita itu sebabnya Mas Nanda. Dan itu banyak bukti-bukti kayak begitu. Oh, banyak. Di FKMT itu 80% sertifikat hak milik. FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Jadi yang bergabung adalah seluruh korban yang tanahnya dirampas oleh mafia tanah. Berapa ribu orang yang sudah 80% dari anggota. Cuman tadi saya masih penasaran backingnya itu siapa? Oke. Tapi ini belum selesai. Ini belum selesai. Yang pertama tadi adalah diambil data di tempat lain, didalilkannya di tempat lain. Yang kemudian, yang kedua adalah data yang betul di situ diambil, dia melakukan dicari warkahnya. Dia transaksi dengan ahli waris yang lama. Nah, dan itu didalilkan, dibuatlah sertifikat. Nanti si pemilik sertifikat bingung, protes ke BPN. Ini kok ada sertifikat di atas tanah saya? Padahal saya ada sertifikat hak milik. Dia jawab BPN, ya sudah di pengadilan. Loh, kok bisa begitu? Itu kan punya dia palsu. BPN jawab, masalah palsu atau tidak, itu bukan ranah kami, itu ranah penyidikan. Jadi digiringlah ke sana. Itu sebabnya tadi saya katakan, kenapa adu data ya. Nanti kalau penyelesaian di pengadilan, kalau yang data yang tidak benar tadi menang di pengadilan, selesai nggak? Tidak. Yang ini tergusur, tapi dia nahan. Begitu nanti keturunannya memiliki kekuasaan, apa yang terjadi? Dia nuntut balik dengan data baru. Sehingga tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, saya oke lah. Sekarang kan pemberantasan mafia tanah itu kan sporadik. Kan sporadik nih. Pak Hadi nangkap, kita apresiasi Pak Hadi. Nangkap, dia mulai dari internal BPN. Bersih-bersih ya? Bersih-bersih. Pertanyaannya, kalau hanya sporadik, sementara ini sudah terstruktur, sistematis dan masif, apakah masih bisa ditangani dengan cara sporadik? Ini kan nanti artinya Pak Hadi ada di sarang penyamun.
Enggak, ini gimana maksudnya? Asumsinya Kan begitu. strukturnya kan kuat nih, ada di dalam gitu kan. Nah, Pak Hadi ditempatkan di situ. Ya. Jadi Pak Hadi kan Dikelilingi sama dikelilingi sarang penyamun gitu. sarang penyamun gitu. Oleh sebab itu ya mau tak Wah, mau ini ya. Pak Hadi ini mau tak mau kita bantu. Ya harus. Harus ya. Jadi kita bantu. Nah, kembali kepada si anu tadi apa namanya backingnya tadi ya. Backingnya itu punya jaringan sampai istana. Wah, hebat ya. Ini. Pak Jokowi tahu nggak nih? Saya kira ini Pak Jokowi ini kan orang smart, sangat pintar orangnya. Tapi dia pasti melakukan penegakan hukum. Tidak masa kepala negara ngurusin kayak gitu kan, gue punya pembantu. Tapi pembantunya nggak mau nangkap walaupun FKMTI udah nunjukkan data gitu loh. Bahkan tidak sedikit anggota FKMTI walaupun dengan bukti materi yang kuat di SP3 juga. Contohnya misalnya apa nih? Contohnya punya saya. Ini kurang apa lengkapnya? Saya siap adu data di mana saja, tapi jangan di pengadilan, jangan di penegakan hukum, jangan di BPN. Jadi di mana? Di ruang terbuka live TV. Oh gitu. Jadi para ahli. Diperlihatkan atau dipertontonkan di publik. Atau publik. Ya, atau diseminarkan di perguruan tinggi. Ya, kenapa? Kami menduga oknum-oknum ini gampang sekali terkontaminasi. Jadi itu yang saya kalau katakan. Ruang tertutup ada permena. Ada celah. Karena tidak terbangun trust terhadap institusi yang ada, ya kan? Baik BPN, baik kepolisian, kejaksaan, makanya kehadiran perguruan tinggi ini kan diperlukan oleh Pak Budi dan kawan-kawan. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Contoh kasus ya terkait backing tadi. Pernah dengar nggak Teluk Naga? Teluk Naga nggak tahu ya. Teluk Naga tuh Pantura. Iya, pembangunan sana lagi giat-giatnya. Yang rame di PIK itu. Iya. Jadi ada bukan di PIK-nya tapi yang direklamasi kan? Bukan. Oh, bukan. Yang bukan seputaran sana namanya Teluk Naga. Di sana BPN mengeluarkan 900 hektar NIB nomor induk bidang kepada 3 orang. Siapa 3 orang? 3 orang. Itu tahun berapa keluarnya? 3 orang itu siapa? Kalau dulu kan kami 2018. Wilayah Teluk Naga, BPN mengeluarkan ke 3 nama. 3 nama. Ya kan? Jadi pertanyaan, kenapa yang saya dikeluarkan surat apa? HGB, NIB, nomor induk bidang. Nah, kepada 3 orang. Dan itu udah melanggar aturan. Seharusnya ada peraturannya itu maksimum itu 40 hektar. Itu tapi 900 hektar. Untuk 3 orang. Pertanyaannya bukan itu. Ditangkap nggak yang melakukan kesalahan itu? Sampai sekarang kita belum lihat ditangkap nih. Belum ada penegakan hukum terhadap. Mungkin Pak Hadi belum tahu atau sudah tahu atau gimana? Menurut Mas Budi? Nanti kita kasih tahu, kita lihat. Karena kami juga sudah ketemu staf ahlinya. Contohnya beginilah. Ini karena terkait 9 naga, 9 cacing. Nah, sorry. Ini udah kita serahkan ini. Ini udah keceplosan nih. Jadi cacing ya kan? Jadi naga. Karena cepet amat. Karena udah menguasain banyak tanah di Indonesia ini. Nah, cacing menggemburkan tanah. Naga kan makan. Nah, oke. Nah, ini kita sudah nyerahkan 25 November 2019. Ini soal mafia tanah, perampasan tanah. Ini nampilin gini ya. Nanti ditampilin. Dari 2019. Ini surat sudah diajukan sebagai data yang diserahkan ke BPN. Diterima oleh BPN. Siapa yang terima ini? Sebutin aja namanya yang terima. Penerima pengaduan Pak Horizon Mokodompis ya, sama Pak Risdianto Prabowo S. Jakarta tanggal 25 November 2019. Itu termasuk yang Teluk Naga itu tadi? Bukan. Ya, tidak ada. Tidak ada. Ya, ini siap adu data seperti yang Mbak Yeni lihat tadi data saya tadi. Banyak banget datanya, ngeri banget. Ini siap diadu data secara terbuka. Kalau memang itu nanti terbukti bukan tanah kami siap dipenjara dan kami siap kehilangan. Tapi kalau tidak, korban-korban tadi itu. Iya. Korban-korban tadi. Nah, korban-korban tadi. Oleh sebab itu, kenapa ini tidak ditindaklanjutin? Padahal kami ini setelah kami berikan,
kira-kira tidak berapa lama kami diundang untuk gelar perkara. Terus? Ini sudah digelar perkara semua. Nggak ada kabar hingga saat ini. Ini Gitu. gelar perkaranya tahun berapa, Mas? Ya 2019. Oh 2019 sampai hari ini. Maksudnya nggak ada kabar, nggak ada kepastian terhadap Oh nggak ada. 3 tahun Udah, setelah gelar ya. perkara nggak ada informasi. Nggak ada. Nah 2 minggu yang lalu kami sudah ke BPN, kami sudah menanyakan ini kembali dan kami sudah yang 10 ini memberikan data kembali 2-3 minggu yang lalu. Tapi alhamdulillah kabar sampai sekarang belum ada. Selain Kenapa? Selain kepada BPN pernah kasih data kemana lagi? Wah ke Mabes Polri sudah, ke Kejaksaan sudah semua. Karena Ke itu Satgas KSP? kalau KSP, mohon maaf ya. Kita dulu masih ingat ada dibentuk Satgas di KSP. Kalau tidak Tahun berapa itu? 2018. Oh, periode pertama ya? Ya, periode pertama. Ya. Masih ingat ya? Nah, kita memberikan data hampir 50 kasus. termasuk punya saya. Ya. Alhamdulillah yang masuk 3 dari 50. Dan yang 3 itu pun tidak selesai. Yang masuk 3 maksudnya yang Jadi ditangani. Ya. Tapi tidak terselesaikan juga. Tidak selesai Yang juga. lain nggak selesai. Nggak ada yang Jadi selesai. benang kusutnya ada di mana? Benang kusut semua nih persoalan Itu mafia tanah ini. sebabnya kalau sudah menyangkut 9 cacing, ya begini kan jadinya. sudah Artinya gini, metamorfosis tadi jadi naga. Enggak. Ada naga itu ada manfaat. Ini yang dilawan kekuatan besar kan, secara kapital. Ya. Gitu. Nah, artinya negara di sini nggak boleh kalah dong. Kalau memang negara memperhatikan rakyatnya, negara hadir, harusnya negara bisa memberikan solusi yang terbaik atas hak-hak rakyat itu, gitu kan? Betul. Ya kan? Nah. Makanya kenapa ada forum korban mafia tanah, gitu kan? Ya betul. Kita bersatu. Artinya korban mafia tanah ini yang dilawan adalah si mafia tanah kan? Mafia tanah. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Kita kasihkan datanya. Penegak hukum. Enggak, soalnya masalah agraria ini bisa terjadi revolusi. Makanya ini loh. Betul nggak? Iya betul Ada Mas. sejarah kan? Coba saya itu mau menjahitnya loh ya, tukang jahit jadinya. Ini loh. Tadi kan ada 9 cacing yang metamorfosis jadi naga. Terus habis itu muncul mafia. Ini kan satu ini gitu loh. Cuma satu nama lah yang jadi patokan gitu loh, ya kan? Nah, ini kaitannya dengan 9 naga dan mafia-mafia ini kayak gimana? Ini kan jadi gini. Membangun. Mungkin kan diketahui juga sama Mas Budi. Mas Budi tadi ngobrol. Coba perhatikan Mas Anda. Di setiap perusahaan-perusahaan besar, konglomerat, apalagi yang terkait dengan bisnis properti, biasanya menempatkan seorang komisaris atau presiden komisaris itu adalah dari pensiunan mana? TNI maupun Polri. Nah, oknum ya. Oknum. Ya. Ada oknum jenderal biasanya. Oh iya, kalau nggak jenderal nggak laku. Maksudnya apa ditempatkan di situ kan gitu? Nah, iya. Artinya di sini ada terkait juga dong dengan oknum TNI atau oknum Polri. Menurut Mas Budi gimana? Iya, itu istilahnya sebagai backing aja. Itu yang masuk Pak Jokowi tadi. Oh, backing. Kan yang dimasuk Pak Jokowi tadi backing. Kan pakai itu. Kalau mantan tapi kan melawan oknum TNI loh. Oknum Polri. Itu sebabnya Mas Nanda, kita buka di ruang publik siapa sebenarnya pengkhianat negara ini. Kenapa? Bayangkan ya, dia seorang oknum TNI dan jenderal masih mau jadi jongosnya pengusaha hitam. Ini kan di luar nalar. Siapa gitu. Contohnya? Siapa? Maksudnya jongos. Contoh pensiunan yang jadi jongosnya itu tadi siapa? Kasih nama lah. Ada. Siapa? Ada namanya Bento. Oke. Ada Alibaba. Oke. Gitu. Enggak. Ya, jadi tadi saya semua udah tahu. Ada Bento, ada Alibaba. Gitu. Lagunya isi Iwan Fals Bento. Di sini ada ya. Saya tadi dapat WA. Inisial ya. WA-nya ini menarik karena apa? Karena di sini udah ada bukunya juga. Ini ada yang belak-belakan namanya Jenderal Slamet. Ya, berbisnis dengan Aguan dan TW. Ini udah pernah masuk media nih. Iya, itu pernah masuk media. Pernah masuk dia media. mengakui. Ini tahun ini pernah ditulis di tirto.id 2 Agustus 2016. Ya. Jadi belak-belakan nih Jenderal Slamet berbisnis dengan Aguan dan TW. Gitu loh. Ini contoh dari media yang saya baca nih.
barangkali yang diketahui dari sini, dari persoalan-persoalan ini apa masih ada hubungannya lagi sama beliau-beliau ini atau gimana? Atau organisasinya Atau yang Mas Budi lain. itu berhubungan Iya. dengan Oke, saya siapa jawab. sih Iya. sebenarnya? Ini kan nama baru. Mafia, kan kalau di film ada Don Corleone, Oke. ya nggak? Iya. Jelas tuh mafia di film ya. Iya. Kalau di sini kan harus jelas siapa sih yang mau dilawan Oke, mafianya. kalau ini kan nama baru. Mungkin ini yang lama. 2000, iya. Ya, ini lama. Yang baru sekarang tidak. Nah, dia bahkan ada seorang anggota DPD yang melaporkan saya itu anggota DPD dan seorang jenderal bintang Oknum 3 ini? oknum ini. Oke. Nah, Anggota DPD Anggota bintang DPD. 3 Bintang 3. dia yang melaporkan ke saya ke Polda. Dan data tanah saya itu surat asli itu mau disita semua gitu loh. Gue bilang ini gimana ini malingnya di sana yang diobok-obok korbannya. Jadi gini Mas Nanda, Mbak. Ini kekuasaan ini kan sebentar ya. Iya. Emang kami tidak bergerak nanti kira 5 tahun 10 tahun lagi. Kan ada penerusnya, ahli Iya. waris. Nah, Iya itu kan? sebabnya saya katakan ini seperti api dalam sekam. Hari ini boleh mereka berkuasa. Termasuk yang meng-SP3 kan semua kasus-kasus perampasan tanah. Oh gitu. Nanti suatu saat ya kami kan nggak mungkin diam keturunan kami. Pada saat dia pensiun kita kejar lagi gitu loh. Ya kebetulan dulu. Datanya kan lengkap. Data apa mungkin data seperti punya saya tadi hilang? Iya. Mungkin Enggak, Mbak? Nggak mungkin hilang. Mau hilangkan bagaimanapun tidak ada. Nah ini kepada saya. Walaupun orangnya dihilangkan. Datanya nggak bisa hilang. Maksudnya dihilangkan tuh diajak pergi Iya. ke luar negeri. Jadi nggak ada di Indonesia. Healing. Oke, jadi kita fokus lagi bahwa Dihilangkan. fokus kepada perintah presiden tadi. Pertanyaannya sangat sederhana. Sudah adakah backing mafia ditangkap sesuai dengan perintah Pak Presiden? Ya itu empat orang tadi. Yang BPN baru Pak Hadi masuk kan 4 orang 4 orang ketangkep. Tapi kita masyarakat menunggu ya kan. Siapa lagi nih? Ya kan? Karena itu tadi bukan back, itu adalah kroco paling bawah. Oh itu kerucut paling bawah Thomas. Iya, tapi Backingannya kira-kira siapa Mas? yang itu tadi udah disebut kan. Ya udah. Ya udah, Presiden sudah tahu. Oh, ya udah tahu. Pak Hadi sudah tahu. Semua udah Dan tahu. Semua kejaksaan semua sudah tahu. Semua udah tahu. Tapi sampai hari ini ya konflik-konflik tanah masih terus terjadi. Solusinya sederhana. Ada 2. Tangkap backingnya, negara tidak boleh kalah dengan. Tapi tangkap kan harus ada dasar hukum. Kalau nggak ada dasar hukum, Ada itu. Kita udah buktinya lengkap. Siapa pemilik PT-nya, siapa direkturnya, siapa ini kan tinggal tangkapin aja ini. Ya. Dia. Jadi dilaporkan udah. kalau Langsung baca Ini kan udah 2019. Nah, kan pernah ada yang dilaporkan ke polisi. Sekian tahun kemudian baru SP3 itu gimana ceritanya? Itu punya. Sebenarnya itu bukan terjadi hanya pada saya. Korban-korban yang lain. Semua korban yang melibatkan cacing-cacing ini, ya, itu malah korbannya dikriminalisasi. Itu sebabnya teman-teman penegak hukum, jadilah seorang negarawan. Saudara-saudaraku yang ada oknum-oknum jenderal yang bergabung dengan pengusaha hitam, sadarlah, kembalilah kepada pangkuan pertiwi. Kenapa begitu? Karena orang ini makin besar, nanti anak cucunya yang dirampas. Ya, itu yang faktanya ada. Karena banyak juga korban di FKNT, bintang 2 ada, bintang 3 ada, bahkan ada korban baik dari TNI maupun Polri juga. Ada. Artinya apa? Begitu dia tahu tidak ada. Karena ini memang super licik, makin besar makin bahaya. Kita amputasi aja sekarang. Kenapa kita amputasi? Caranya gimana? Penegakan hukum aja kok. Kalau tarik kesalahannya banyak. Itu tadi Pak Slamet yang intelijen panggil aja. Pak Slamet, ini demi bangsa dan negara. Ini harus kita beresin demi anak cucu kita. Kalau negara kita mau bagus, ya ini mafianya harus kita habisin semua ini gitu. Berarti mafia ini harus dilawan bukan hanya oleh negara kalau seperti itu. Jadi? Ya kan? Emang apa ada di atas negara lagi? Rakyat. Oh. Betul ya? Rakyat tadi itu. agak gelisah karena belum menemu jawaban yang di Teluk Naga tadi. Jadi kalau nanti tulis saja Teluk Naga, ada itu di Google banyak. Bahkan salah satu media TV udah mengupas sampai tuntas, tapi sudah di take down.
Oh. Karena mungkin Hilang, menguap, ini apa namanya kan semua persoalannya kan selesai dengan ini. Dan orang lagi habis ada satu lagi yang lagi gini. Jadi mafia ini luar biasa. Justru dia menggunakan tangan aparat negara, oknum-oknum aparat negara untuk mengkriminalisasi pemilik tanah. Dicari kesalahan yang lain. Sekarang banyak yang dipenjara kok. Kalau naga itu WNA atau apa? Apanya? Yang dikasihkan ketiga orang itu WNA atau WNI dong. WNI. Tapi keturunan. Iya. Oh iya WNI keturunan. Keturunan mana? Keturunan mana? Jadi ini yang keturunan. Ini berbahaya kan gini. Saya mengingatkan lagi Mas. Kan kemarin saya udah cerita 80% tanah kita dikuasai korporasi. 13% asing. Nah, itu Buya Sapi Marif loh yang ngomong, bukan orang sembarangan. Pak Prabowo bilang 85% dikuasain korporasi. Pak Prabowo yang ngomong. Pak Mahfud juga ngomong yang sama. Kita berdaulat nggak terhadap tanah. Menurut saya ini simpel cara mengatasinya. Saya berharap Pak Hadi ini muncul sebagai seorang negarawan demi bangsa dan negara. Ini kan udah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 33. Udah melanggar Pancasila nih. Tapi gini, gosipnya itu yang tadi disebut-sebut namanya itu biasa bantu yang oknum-oknum TNI dan Polri sekolah sampai tinggi, sampai jadi jenderal gitu. Itu gosipnya begitu apa fakta sih itu? Itu udah rahasia umum. Oke. Udah rahasia umum. Dia tahu dan dia orangnya ini sangat smart. Jadi dia melihara ini apa namanya untuk orang jadi pejabat di sana, pejabat di sini semua gitu ya. Itu loh nancapkan jangkar gitu. Itu jadi semacam oligarki juga ya. Oh itu oligarki. Dia hanya di belakang layar ngatur. Kalau nanti ketangkap anak buahnya satu, dia tinggal telepon. Berarti presiden nih tahun 2024 kan mau pemilu. Ikut juga ngatur. Oh nggak tahu. Nanti kita cari datanya ya. Kalau ada buktinya baru kita. Tapi sebenarnya yang miris buat kita ya, seperti partai-partai besar tidak pernah ada yang menyuarakan tentang perampasan tanah. Kenapa itu Mas? Begitu juga organisasi besar. Itu kenapa Mas? Karena ketidaktahuan atau memang pengen bukan urusannya safety gitu loh, nggak main aman. Ini main aman supaya sumbangan berikutnya jalan. Ada aja Mas Budi ini. Oh ada sumbangan juga dari mereka. Oh iya. Nah inilah yang saya katakan Mas. Ini harus kita tanganin. Dia makin besar. Tolong jangan digadaikan lah negara kita. Tapi yakin nggak bahwa Pak Jokowi di sisa waktu kepemimpinan beliau ini bisa menyelesaikan itu? Katakan bukan menyelesaikan lah. Paling tidak bisa memberikan satu legacy ya buat jadi Pak Jokowi meninggalkan legacy gitu ya, artinya bisa katakan menyelesaikan atau mengurangi lah ya adanya kelompok mafia ini gitu loh. Kalau zaman dulu di film saya nonton ya, film-film itu kan jual minuman meninggalkan gitu kan, terus atau pondasi polisi gitu tuh pada turun di film-film seru loh kalau mafia tuh. Kalau mafia tanah ngelawannya gimana? Jadi gini, itu sebenarnya tergantung cara menyelesaikannya. Kalau seperti ini sporadik, sementara tadi sudah masif, nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi walaupun Pak Jokowi ngomong berantas mafia tanah, berantas gitu, itu cuma sekedar omongan. Ya kurang lebih ya. Kebawahnya nggak jalan? Nggak, buktinya dari 2018 mereka Pak Jokowi ini konsen banget sampai dia menyebutkan membuat suatu namanya Perpres tahun 86 nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Dia sangat konsen tentang pertanahan. Kalau Pak Jokowi itu konsisten, cuma mungkin kan para eksekutornya itu tidak bisa menerjemahkan apa yang diinginkan Pak. Oh, bukan nggak bisa menerjemahkan atau udah apa? tersandra semua. Nah, oleh sebab itu Mas Nanda, Mbak ini kita harus bersuara. Kenapa bersuara? Supaya Pak Jokowi itu punya dukungan yang kuat. Bersuara adalah narasumber. Saya hanya memediasi aja. Ya kasihan Pak Jokowi juga kalau kayak gitu. Kita seluruh rakyat Indonesia mendukung Pak Jokowi pemberantasan mafia. Jadi Nanda dan Yani ini hanya menjadi mediasi untuk speak up. Ngomong yang apa adanya, jujur. Kalau punya data keluarin gitu loh. Kita siap kapan aja. Ini kan ada datanya udah diterima sebelum. Sudah metamorfosis naga. Oke. Nah oleh sebab itu ya kita bersatulah seluruh tanah air.
Itu sebabnya Mas Nanda, Mbak Yeni. Bersatu untuk apa nih? Rakyat bersatu gitu? Iya, bersatu untuk melawan mafia tanah ini, mendukung Pak Jokowi, berantas. Caranya rakyat bergerak gimana? Caranya bergerak, ya kita podcast terus tiap minggu gitu. Inilah bahayanya gitu. Terus nanti kalau cuma podcast saja nggak akan masalah juga. Ada keinginan konkret kira-kira sebelum Pak Jokowi ini berakhir periode, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman FKM, korban mafia tanah. Kami sejak kami deklarasi di UI, Mbak Yeni, tanggal 20 Mei 2018 di UI ya, dalam rangka penegakan reformasi, 20 tahun reformasi. Kita sudah menyarankan dibentuknya lembaga ad hoc pemberantasan penyelesaian konflik pertanahan 2018. Alhamdulillah 2020 udah belum karena mungkin Alhamdulillah belum. Iya, alhamdulillah belum kecapai. Belum kecapai. Jadi kami positive thinking saja karena Pak Jokowi ini kami lihat hari ke hari konsennya luar biasa tentang pemberantasan. Bahkan waktu masih ingat nggak rapat MUI yang di Hotel Pullman ya? Nah, dia mengatakan saya akan bagi tanah. Nah, bukan saya bilangnya. Memang bukan dia. Nah, tapi dia masih punya peluang, masih ada waktu untuk menyelesaikan ini. Tapi konsepnya out of the box. Nah, dan Pak Jokowi punya kemampuan untuk itu. Lembaga ad hoc itu ya kayak model KPK itu kan kayak gitu. Kan KPK dulu dibuat itu kan karena ketidakpercayaan kepada penegak hukum yang lain gitu kan. Dimatangkan aja konsepnya, nanti diserahkan kepada Presiden, insya Allah barangkali bisa menjadi satu alternatif dalam rangka solusi terhadap masalah tanah. Sudah disampaikan ke Pak Presiden soal lembaga ad hoc itu. Mungkin nggak nyampe ya. Susah karena bariernya banyak banget di sana gitu. Itu yang disebut di lingkaran istana gitu juga terdapat mafia tanah. Jadi sebabnya ya. Itu sebabnya marilah ini demi kebaikan bangsa ini gitu loh. Kita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu udah jelas itu. Kita udah jauh kok lari. Nah, dari itu. Kenapa? Nah, di ad hoc itu ada dua nanti, Mbak. Satu penyelesaian konflik, satu lagi pencegahan. Pencegahan kenapa? Karena banyak peraturan ya, peraturan menteri dan ke bawahnya itu melegalkan si pemilik uang. Gitu ya. Dan peraturan itu udah jauh dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah pendaftaran tanah. Itu kan diamanatkan di undang-undang, itu pendaftaran ada dua nih. Satu sporadik, satu sistematis nih. Di Undang-Undang Pokok Agraria itu, dan ada turunannya namanya PP nomor 10, Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Ada dua, sporadik dan sistematis. Sistematis ini kan belum selesai sampai sekarang. Nah, kami saran, karena ini teknologi sudah canggih, kita mendaftarkan tanah kita seluruh Indonesia by aplikasi Android. Jadi serentak seluruh Indonesia 3 bulan jadi. Kami siap memberikan aplikasi. Itu untuk menghalangi 9 cacing. Ya, menghalangi 9 cacing. Iya. Kalau udah aplikasi udah langsung data negara langsung. Tapi data ini dipegang oleh Presiden langsung. Di bawah Presiden. Langsung di bawah Presiden. Nanti baru konekkan dengan datanya BPN. Mana yang terjadi tumpang tindih itu disingkirkan dulu. Yang sudah dijejekin aja. Jadi semacam melakukan audit terhadap. Kalau dulu kan Menteri Keuangan melakukan audit terhadap aset-aset negara, BUMN gitu misalnya. Nah, kalau sekarang negara melakukan audit terhadap hak kepemilikan yang sah, yang legal sesuai dengan kronologi dari sejarah awalnya gitu. Tapi nanti kekuatan inisiasi ini kan berhadapan dengan 9 cacing gitu. 9 cacing atau 9 naga itu tadi. Di belakangnya ada rakyat. Mas Budi kan bilang kan ada 30.000 anggota kan. Mungkin nanti nambah anggotanya. Mas, makanya saya bingung di BPN menyatakan teman-teman 1.600. Saya padahal dikirai itu ada 600 kakak anggota kita. Di Kelapa Gading ada 1.700. Mungkin dia ini dia dihitung satu kasus. Kami ngitungnya per korban.
Korbannya banyak dari satu kasus itu korbannya banyak. Iya, itu sebabnya kita bingung. Kita khusus Jakarta aja 10.000 gak kurang. Sebenarnya ada yang menarik. Tapi ini penutup kali ya. Saya dapat WA juga nih. Gara-gara yang kemarin kita podcast. Jadi ada seorang mantan duta besar Indonesia. Itu cerita sama saya. Dia punya rumah. Itu sertifikat. Oke. Terus ternyata pada saat dia ngurus PBB, dia bayar gitu kan. Ternyata disebutkan bahwa rumah itu memang gak ditempatin. Udah bukan milik dia. Kaget setengah mati dia. Saya bilang, ngobrol dong di podcast. Enggak, saya nggak mau katanya. Ini terjadi. Nanti saya kenalin. Oke, terima kasih. Ya, saya bahwa kira nanti kita suruh itu nambah membernya jadi 30.001 anggota. Dirampas tanahnya. Mas, nanti biar teman-teman ini pernah kan saya juga ngawal ya kasus yang lubang buaya ya soal konflik tanah ya dengan ahli waris dan kemudian ahli waris itu kalau nggak salah sudah diperjualbelikan ke pihak ketiga kayak gitu. Jadi masyarakatnya itu bawa girik masing-masing sudah punya kayak gitu loh. Tapi sekarang masih proses konflik. Tapi banyak yang dikriminalisasikan juga ininya masyarakatnya. Oleh sebab itu ini kan menjadi mercusuar. Ini mercusuar konflik yang tidak berkesudahan kan. Toh nanti kalau jadi pengembangnya pergi setelah dapat tanah, siapa yang berantem? Antara pemilik tanah asli sama pembeli dari pengembang. Berkesudahan tidak? Tidak berkesudahan. Itu yang pertama. Yang kedua penggelapan pajak. Karena apa? Dia dapatkannya pakai sertifikat. Benar dikeluarkan BPN, tapi alas dasar haknya asal usulnya itu malah administrasi. Sekarang saya tanya, Mas, bayar pajak nggak? Tidak ada. Apalagi dia dari putusan pengadilan. Jadi sebenarnya ada 3 itu. Satu, penggelapan pajak yang sangat besar. Yang kedua adalah tawuran antara sesama masyarakat, ya kan? Yang ketiga BLBI, ini sangat besar. Di FKMT itu, Mas, Mbak, ya, rumah lagi ditempatin nih. Dia buat usaha, diagunkan nih 100 miliar. Bisa diambil sama mafia tanah. Pertanyaannya siapa yang bayar utangnya? Dan ini banyak terjadi nih. Iya, itu kasus itu banyak terjadi itu. Nah, oleh sebab itu, mumpung masih backing ini banyak duit, PPATK stop dulu, supaya duitnya jangan dibawa lari. Gitu. Ini terjadi ini. Ini kalimatnya jelas banget ya. Ya. Saya manggilnya Om. Kredit beli tanah Kevling dari Yayasan Kementerian Keuangan. Ini dari Kementerian Keuangan nih yayasan. Terus di daerah Mekarsari, Kabupaten Tangerang. Sudah punya SHM atas tanah tersebut. Tiap tahun bayar PBB. Sudah beberapa tahun ini dari Bank Jawa Barat beritahu pada saat Om mau bayar PBB bahwa tanah Om sudah ada yang bayarin. Gila kan ya? Ada yang lebih gila. Kenapa lebih gila? Saya ada anggota FKMTI itu beli dari lelang negara. Dan perusahaan negara. Jadi gini, ada perusahaan negara yang pilot dilelang oleh negara. Dibeli sama anggota kita. Langsung dicaplok itu. Lewat putusan pengadilan. Saya udah rapat di Irjen BPN. Saya katakan, ini benar punya lelang negara. Surat ini benar surat punya Departemen Keuangan. Nah, didalilkan gugatan itu dokumen di tempat lain, sama kayak punya saya tadi. Nah, tempat lain langsung ditimpakan di sini. Itu sebabnya adu data. Nah, walaupun mereka sudah lihat semua, ya nggak bergeming juga. Karena apa? Salah satu dari 9 cacing tadi. Jadi gini, kalau istilahnya jadi gini, yang membuat saya miris di negara ini berbahaya banget nih. Kenapa? Seolah-olah hukum itu tidak berlaku buat mereka. Ini sangat-sangat tidak adil buat bangsa ini. Oh gitu, buat rakyat ya. Buat rakyat. Buat negara. Jadi kalau bicara kasus, kira-kira ada nggak 101 juta kasus yang dialami masyarakat? Ini ada 101 juta kasus, artinya ada 101 juta rakyat yang mengalami tanahnya dirampas. Dari sekian juta orang ini, masyarakat Indonesia. Jadi gini Mas. Bisa nggak terjadi? Atau memang seperti itu atau gimana? Iya, kalau begini ya pasti terjadi.
Kenapa nggak terjadi? Seperti saya katakan tadi, pengembang dia buka ribuan hektar, perolehannya tidak sesuai aturan, dijual kepada pembeli. Si pemilik begitu dia muncul, dia masih pegang data, datang. Siapa yang berenang? Pengembangnya udah lari. Pengembangnya juga nggak punya rasa nasionalisme. Di mana bisa tempat uang curiannya, di situ dia tinggal. Contohnya negara tetangga kita kan, di situ dia pulang pergi tiap hari. Ada lagi yang di Sentul sana, pemiliknya tersangka kok, udah DPO masih. Kadang-kadang mau gimana negara ini? Pemiliknya DPO, buronan, dia masih bisa ngusirin saudara kita yang di Sentul. Jadi canggih nih negara. Ini kan negara canggih. Saya berharap Pak Jokowi seorang yang punya patriotisme yang bagus, negarawan. Memang dia seorang negarawan. Banyak jenderal-jenderal yang lain nyusul Pak Jokowi di belakang dia. Oke. Termasuk rakyat tadi termasuk yang jadi rakyat. korban. Tapi rakyat pun ada 100, harus. Ada berapa? Rakyatnya 275 juta. Paling nggak 100 juta yang jadi korban kan di belakang Jokowi. Iya, 100 betul. juta rakyat Indonesia mendukung Pak Jokowi. Gitu kan? Iya. Siap. Iya. Oke. Keren. Jadi kita sudah berbincang-bincang banyak hal yang sebenarnya kalau diterusin bisa berjam-jam dan mungkin berhari-hari. Thank you ya, kehadirannya Mas Budi. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih Mas. Nanti kita sambung lagi. Oke. Sip. Sip. Dadah.